Anda kembali di Newscast, saya akan lanjutkan bersama dengan 3 narasumber untuk memulai dialog mengenai RUU TPKS yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Bang Willy Aditya, Ketua Panja RUU TPKS. Bang Willy, selamat malam. Malam, Bung Rehat. Baik, ada Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama dari KSP. Bang Irfan, selamat malam, apa kabar? Malam Renhat, Ya. apa kabar? Salam sehat selalu. Ya, dan ada Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara. Mbak Bibip, selamat malam, Mbak. Oke, saya akan langsung mulai dulu dari... Ya, selamat malam Bang Renhat. Baik, saya akan mulai langsung ke Bang Willy Aditya. Bang Willy, sudah ada pernyataan dari Presiden soal RUU TPKS yang dinilai oleh Presiden ini sangat urgent untuk segera disahkan. Bagaimana kemudian Panja merespon pernyataan Presiden ini? Setelah ini apakah kemudian akan ada lampu hijau RUU TPKS akan segera disahkan, Bang? Ya. Pertama, Bung Reinhardt, apa yang disampaikan Presiden tentu patut kita apresiasi. Seorang Presiden Jokowi memiliki komitmen politik terhadap kekerasan seksual yang kita anggap hari ini mengalami situasi darurat. Yang kedua, sebenarnya saya sudah selesai sebagai Ketua Panja, Bung Reinhardt. Kami minggu pertama Desember itu sudah menyelesaikan pleno badan legislasi, walaupun suaranya tidak bulat, sudah kami ambil keputusan, 7 fraksi bersepakat, 1 minta penundaan fraksi Partai Golkar, yang 1 menolak fraksi PKS. Artinya ini di DPR tinggal diparipurnakan. Nah, sebenarnya kemarin kenapa di sidang paripurna penutupan tidak bisa diparipurnakan, karena bamusnya sudah lewat. Itu alasan yang timing ya. Yang kedua, ini hasil komunikasi dengan pimpinan DPR itu kami akan mengagendakan rapat paripurna di awal masa sidang bulan ini, di pertengahan Januari ini, dan melalui mekanisme bamus nanti diputuskan untuk dibawa ke paripurna. Ini sudah selesai kok, Bung Reinhardt. Jadi tinggal paripurna, ibarat orang nikah itu sudah ijab kabul, tinggal resepsi sebagai inisiatif dari DPR, gitu Bung Reinhardt. Oke, baik. Tapi resepsinya tidak terlaksana-laksana ini, Bang Willy. Itu yang kemudian menjadi masalah. Meskipun dinilai hanya sekedar timing ya. Tapi meskipun ini... ada hal yang harus dikoreksi. Ya. Memang Presiden mengatakan, tadi Pak Dhani dari KSP mengatakan, itu dari 2016, iya. Tapi kan periodisasinya kita harus pahami di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu, kalau masa periodisasinya selesai 2014-2019, maka kemudian dia diulang dari awal. Ini kan bukan undang-undang yang carry over, Bung Reinhardt. Jadi baliklah yang sebenarnya menghidupkan kartu undang-undang kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual ini. Setelah mati suri sebelumnya, Bung Reinhardt. Jadi ini Irfan tahu persis karena mengikuti ini. Jadi sebelumnya kan ini jadi hak inisiatif dari Komisi 8. Nah, Komisi 8 karena memiliki tugas yang lain, ini tidak jadi hak inisiatif mereka. Balik kemudian menarik ini atas dasar usulan dari 3 fraksi, fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKB. Lalu kami bahas, ini cukup cepat prosesnya. Bagaimana Agustus itu kami bahas, Panja mulai sidang, Desember sudah diputuskan naskah akademik dan draft undang-undangnya. Gitu. Jadi ini sudah selesai, Bung. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan periodisasi sebelumnya. Jangan melihatnya secara kumulatif. Di DPR itu suatu hal yang wajar terjadi perdebatan politik. Karena DPR ini kan ruang politik. Ada yang bersepakat, ada yang menolak, ada yang mengusulkan, ada yang kemudian mengkritisi. Jadi proses ini dari awal saya sebagai Ketua Panja mengedepankan dialog awalnya. Tapi dari sekian macam dialog, ini undang-undang yang sangat besar saya menerima masukan 100 lebih stakeholder. Terakhir saya terima itu ada 10 BEM, ada 28 organisasi massa Islam. Yang kemudian semua prosesnya saya akomodir dalam beberapa bentuk. Itu Bung Reinhardt. Baik Bang Willy, jadi kenapa kemudian belum disahkan? Karena ini kendala timing saja ya, bukan karena ada masalah substansi lagi di dalam draft RUU TPKS? Substansi sudah selesai, Bung. Sudah diplenokan,
dan draftnya sudah ada, publik bisa akses semuanya. Jadi tinggal diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR untuk kemudian dikirim ke Presiden. Kalau kita telisik betul, kita cermati betul, pidato Presiden itu kan meminta masukan beliau KL Kementerian dan Lembaga untuk menyiapkan tim. Nah, padahal timnya sudah selesai sama Bung Irfan ini sebenarnya, karena sudah komunikasi intensif juga kami. Jadi komunikasi dengan pihak tim gugus tugas itu sudah dari awal kami lakukan. Bahwasannya political will DPR dan political will dari eksekutif itu botol ketemu tutup. Satu hal yang frekuensinya sama, kami sama-sama memahami ini darurat kekerasan seksual ini harus respon dengan kehadiran undang-undang tindak pidana kekerasan. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Irfan Pulungan, saya ke Mbak Bivitri dulu. Mbak Bivitri, bagaimana melihat dari luar proses dalam RUU TPKS ini? Sempat terganjal, kemudian ada kemajuan ya, kemudian sudah selesai di Panja, tapi publik masih harus bersabar lagi karena ternyata belum masuk ke dalam, belum disahkan di paripurna. Apa yang Mbak Bivitri baca dari proses ini, Mbak? Ya, DPR itu kan saya kira tidak bisa kita lihat sebagai satu entitas. Tapi ada 9 fraksi di dalamnya yang ternyata punya pandangan yang sangat berbeda-beda. Jadi saya kira kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Legislasi, tapi kita juga perlu perhatikan sesungguhnya ada 2 partai yang tidak sepenuhnya setuju. Satu bahkan menolak, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Satu lagi minta untuk menunda ya, fraksi Partai Golkar. Jadi sebenarnya tidak bulat. Bahwa tadi Mas Willy mengatakan balik yang menghidupkan kembali dan seterusnya, saya setuju dengan itu. Dan saya kira kepada 7 fraksi lainnya kita bisa memberikan apresiasi begitu ya. Namun demikian saya melihatnya seperti itu tadi. Kita juga perlu perhatikan ada fraksi-fraksi yang ternyata masih kalau kita lacak bahkan tadi dikatakan oleh Mas Willy sempat mati suri, itu sebenarnya juga oleh fraksi-fraksi yang sama, konservatif di DPR, yang nanti kita harus perhatikan pada saat pembahasan, itu kan nanti 9 fraksi akan bersama-sama lagi, plus sekarang dengan pemerintah nanti ya, ketika sudah menjadi memasuki proses pembahasan begitu. Saya duga nanti akan alot lagi, tapi yang jelas kalau kita fokusnya lebih dulu kepada proses di Balik kemarin, yang kami perhatikan dari luar adalah dinamika ini juga sangat nyata. Sangat kelihatan bagaimana pandangan yang konservatif, bahkan ingin memasukkan pasal-pasal yang sebenarnya tidak kompatibel kalau kita berbicara soal kekerasan seksual. Nah, jadi itu satu ya dari pandangan yang konservatif. Tapi ada juga pandangan lainnya seperti yang saya kira ditunjukkan oleh fraksi Partai Golkar yang meminta untuk menunda, itu di satu sisi barangkali memang menggambarkan kehati-hatian, tapi di sisi lainnya saya melihat ada sebagian anggota DPR, saya katakan sebagian ya, tidak seluruhnya, yang ternyata masih tidak punya sense of crisis, bahwa kita sudah memasuki situasi darurat kekerasan seksual. Sehingga kemarin waktu dibahas di Balik dalam prosesnya ya, itu terjadi situasi di mana RUU TPKS ini hanya diperlakukan sebagai undang-undang biasa begitu ya, yang tidak punya tingkat urgensi yang tinggi karena 6 tahun ini tertahannya. Gitu. Nah, jadi saya kira ini yang perlu kita perhatikan bahwa kalau presiden hanya satu dengan saja kementerian dan lembaga yang semuanya akan bertumpu pada apa yang diputuskan presiden, tapi DPR kita punya 9 kelompok yang pandangannya sangat berbeda-beda mengenai kekerasan seksual. Ya, dan itu yang mewarnai dinamika selama pembahasan RUU TPKS sebelum sampai kemudian disetujui di Panja. Saya ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, mungkin bisa menjabarkan lebih jelas lagi ya mengapa kemudian Presiden melihat dan juga mendesak agar RUU TPKS ini penting untuk segera disahkan. Ya, Mas Reinhardt, paling tidak dari statement atau pernyataan Presiden yang kita bersama-sama ada 3 poin yang kita bisa terima gitu. Pertama adalah ini menjadikan kemampuan kita Presiden di penetapannya sebuah regulasi, sebuah undang-undang sebagai payung hukum ya
untuk bagaimana menjerat pelaku kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban terhadap korban-korban kekerasan seksual ini. Kedua, tentu Presiden sudah memberikan instruksi perintah kepada Kementerian Hukum dan HAM, pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan koordinasi terhadap RUU TPKS ini. Nah, yang ketiga, Presiden juga meminta kepada kami gugus tugas pemerintah untuk segera menyiapkan tim daftar identitas masalah agar bisa berkembang lebih lanjut. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Willy secara substansi ini sudah terkomunikasikan dengan baik. Kami juga di gugus tugas sudah melakukan komunikasi balik secara apa yang perlu kita diskusikan bersama agar urgensi-urgensi ini yang kesempatan itu akan lebih dalam tengahnya ada titik komunikasinya, jadi tidak lagi banyak perdebatan dalam komunikasi. Inilah yang menjadi keprihatinan kita semua, keprihatinan Presiden, makanya beliau menyampaikan pesan moralnya untuk meminta disegerakan pengesahan RUU TPKS ini. Kita ketahui bersama itu masifnya sekarang ini peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, tidak menutup kemungkinan kita ya mencegah supaya tidak lagi banyak korban-korban yang berjatuhan gitu. Kira gitu. Oke, baik Bang Irfan, tapi dalam pernyataan Presiden tadi juga menjelaskan ya untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah yang tadi juga disinggung oleh Bang Irfan sendiri terhadap draft RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI ini. Selama ini pantauan dari Istana memang apa saja kemudian DIM ya yang mungkin saja kemudian ini menjadi kendala? Ya, di kantor staf Presiden ya pada bulan April kemarin itu tahun lalu sudah membentuk gugus tugas percepatan RUU PKS namanya dulu kan, dan itu ada 5 institusi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Kepolisian. Nah, kami merumuskan atau berdiskusi bagaimana menyelaraskan, artinya satu frame tentang urgensi yang harus kita bisa sampaikan kepada DPR, karena ini RUU adalah inisiatif DPR dan kita juga selalu berkoordinasi ada Mas Willy Aditya ya, Ketua Panja dan pimpinan Balik tentang perdebatan ini terjadi tentang persoalan-persoalan yang ada dalam pembahasan RUU sebelumnya. Nah, RUU ini kan sejak tahun 2000 ya, tentu kenapa lebih dari 5-6 tahun bergulir ini tidak bisa dirampungkan, tidak bisa disahkan. Masih banyak perbedaan pendapat ya di kalangan, apakah di kalangan pemerintah sendiri pada saat itu atau di kalangan stakeholder gitu, untuk bisa melihat lebih jauh betapa urgensinya RUU TPKS ini sudah disahkan. Oke, baik Bang Willy, meskipun di Panja sudah selesai, tapi kita masih dengar suara-suara penolakan juga masih disampaikan oleh fraksi yang menolak PKS, katakanlah soal RUU TPKS ini atau juga mungkin Golkar. Nah, apakah ini sudah betul-betul bisa dilokalisir penolakan ini dan bagaimana sekarang proses politik yang terjadi di DPR? Apakah tinggal menunggu timing bamusnya saja atau akan ada alot lagi seperti yang nanti tadi diduga oleh Mbak Bivitri? Tapi dijawab nanti Bang, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya langsung ke Bang Willy Aditya. Bang Willy, meskipun saya secara mayoritas fraksi sebetulnya sudah sepakat, tapi masih ada yang kemudian menyatakan suara penolakan atau meminta untuk ditunda. Nah, ini seberapa besar nanti bisa berdampak terhadap proses pengesahannya sampai nanti disahkan, Bang Willy? Ya, ini bukan hal yang asing atau hal yang baru di DPR, Bung Reinhardt. Banyak undang-undang yang juga ada penolakan. Cipta Kerja contohnya ya,
Haluan Ideologi Pancasila yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu banyak fraksi yang menolak ya. Jadi tapi proses berjalan karena kita tentu pertama mengedepankan musyawarah mufakat, saya membangun dialog, tapi ketika tidak terjadi ya akhirnya suara mayoritas yang menentukan, dan ini mayoritas 7 fraksi ini sudah modalitas yang cukup signifikan lah. Dan penolakan walaupun ada itu tidak relevan lagi karena sudah diambil keputusan. Nah, apakah kemudian ada dinamika lagi dalam proses pembahasan? Kok saya melihatnya ini Mbak Bivitri karena DIM-nya mengusung pemerintah ya. Dan kalau sejauh ini materi muatannya sama gitu, karena ya syukur ini kan konco dewe gitu istilahnya Pak Bivitri gitu ya. Nah, dengan Irfan, dengan ketuanya Profesor Edi Hiraj yang sebelumnya narsum kita juga gitu ya. Ini kan frekuensi yang sama ini kalau tidak banyak koreksi di dalam DIM-nya itu bisa langsung. Kalau optimis kita satu masa sidang, masa presiden udah high call kita masih leda-leda gitu. Itu kan sebuah hal yang nggak tanggap itu situasinya. Jadi walaupun ada suara-suara mirip, kata pepatah begini Bung Renhat, gorengan itu lebih enak gitu ya, tapi kolesterol tinggi gitu. Jadi lebih kepada side effect dari gorengan-gorengan politik saja. Saya optimis lah kalau sudah turun surprise dan deep-nya. Oke, jadi Anda optimis Bang Willy ini ke depan akan berlangsung sampai nanti akan disahkan. Tapi sekali lagi sesungguhnya problemnya ini apa sih Bang Willy? Kalau sudah selesai di Panja ini timing saja benar-benar soal waktu atau apa sebetulnya? Ya, kalau untuk diparipurnakan itu teknis dan memang waktu saja. Politika komitmennya sudah clear. Itu Bu Puan sudah statement, Pak Dasko sudah statement, semua Cak Imin, Pak Rahmat Gobel, itu sudah statement semua ya. Sama. Dan yang harus kita lihat adalah ini yang awalnya luar biasa, teman-teman yang Mbak Fitri ini sampai apel siaga di DPR ini di setiap lantai. Jadi ini sebuah perjuangan yang hand in hand hanya di DPR ya, tapi kita harus apresiasi juga organisasi masyarakat sipil yang luar biasa, gerakan perempuan, Komnas Perempuan, Komnas HAM, habis itu BEM ya. Saya cukup apresiasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa yang terakhir semuanya datang menggeruduk saya untuk kemudian meminta, bahkan mereka detail menyerahkan tim segala macam gitu. Luar biasa, kita harus apresiasi sebuah konsen ya. Apa kendala sebelumnya? Itu yang sudah kita selesaikan. Sebetulnya kalau kita mau jawab apa yang menjadi suara-suara miring itu, satu, ketakutan terhadap seksual konsen itu tidak ada. Ini bukan undang-undang pintu masuk dari free sex dan seks menyimpang. Itu sebuah kekeliruan, itu insinuasi. Kita bisa pastikan tidak ada norma hukum materi muatan yang menjadi pintu masuk dari hal-hal tersebut. Ini pure yang kita atur adalah state domain, mensreanya itu adalah kekerasan. Jadi hal-hal yang bersifat behavioral itu di ranah yang kita ingin nih lex spesialis. Darurat kekerasan seksual ini membutuhkan dua hal, Bung Renhat. Satu, aparat penegak hukum yang memiliki legal standing, karena hukum yang ada sekarang itu tidak cukup sebagai payung hukum untuk para penegak hukum menindak. Yang kedua, undang-undang ini berperspektif korban, karena undang-undang yang lain itu seberat apapun menghukum sesuatu, kondisi si korban, kemanusiaan si korban itu tidak bisa pulih serta-merta. Kita hukum si pelaku 10 tahun, kita berikan denda 100 juta, apakah kemudian si korban pulih? Tidak. Maka kemudian ini undang-undang yang memiliki sebuah pendekatan yang komprehensif untuk hak korban, keluarga korban, dan saksi. Jadi itu yang kami tekankan, bagaimana kondisi pemulihan hak-hak korban, hak psikologisnya, hak sosial budayanya, hak ekonominya. Karena apa? Traumatik itu ya harus kita tanggung jawab dari negara.
Itu kan benar-benar hak azazi yang direnggut, yang direnggut itu. Saya dari testimoni korban yang sejauh ini menangani ini, ada trauma yang berulang ya. Ya. Dan ketika bahkan mereka yang nggak tahan itu hukuman sosial ya, dianggap aib sama keluarga, sama orang terdekat, dikucilkan, bahkan dipasung gitu ya. Itu sebuah hukuman yang lebih kejam. Nah, maka konteksnya adalah kita ingin di dalam undang-undang rancangan ini juga kita masukkan literasi dalam proses pencegahan ya. Undang-undang penting, sangat penting. Hukum penting, sangat penting. Tapi kita buatkan sebuah basis literasi. Jadi kita harus sama-sama ada problem-problem sosiologis, yaitu patriarki. Itu problem utama relasi kuasa di dalam kekerasan seksual itu harus kita selesaikan dengan literasi. Oke. Itu. Ya, baik. Saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, ada tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Willy, termasuk juga Anda melihat Presiden yang sudah buka suara ya soal ini dan memerintahkan untuk Kementerian Lembaga, Menkumham, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak untuk langsung turun tangan agar mempercepat proses pengesahan ini. Oke, tampaknya ada kendala komunikasi dengan Mbak Bivitri. Jadi saya ke Bang Irfan dulu. Bang Irfan, selama ini sebetulnya Presiden itu mencermati dinamika soal RUU TPKS itu bagaimana? Kita tahu bahwa dinamikanya cukup dinamis ya, ada penolakan, sempat mundur, sampai kemudian sudah disepakati. Nah, bagaimana kemudian Presiden mencermati dinamika pembahasan RUU TPKS selama ini? Ya, tentu pertama Presiden mendapatkan informasi, masukan ya dari segala macam komponen ya tentang peristiwa-peristiwa kekerasan seksual yang terjadi yang kita ketahui bersama. Yang kedua, perkembangan RUU TPKS ini yang perjalanannya memang kemarin dikatakan Mas Willy mati suri, mandek lah gitu. Nah, perkembangan itu menjadi pertimbangan Presiden untuk dia bisa melakukan semacam dorongan kuat, berikan dukungan kuat kepada kita semua, baik itu pemerintah yang dalam kewenangannya dan DPR, untuk bisa kita dorong bersama untuk bisa disegerakan pengesahan RUU TPKS ini. Nah, kan juga di KSP dijelaskan laporan informasi perkembangan yang ada dan terjadi kepada Presiden. Nah, atas pertimbangan itulah Presiden melihat betapa urgensinya RUU TPKS ini untuk segera disahkan agar tadi itu bagaimana kita bisa mencegah orang-orang yang punya niat melakukan kekerasan seksual, bisa melakukan perlindungan kepada korban-korban atas adanya kekerasan seksual yang dialami. Tadi dijelaskan oleh Mas Willy, korban itu tidak hanya traumatik yang dapat, tidak hanya selesai misalnya pada masa jerah hukuman bagi pelaku, tapi ada masa-masa trauma yang dia bisa alami seumur hidupnya. Nah, ini bagaimana seperti ini. Nah, itulah yang juga pernah kami bahas, diskusikan bersama-sama semua pemerintah stakeholder. Kami juga mengundang seluruh komponen masyarakat organisasi ya, untuk mendapatkan masukan, mendapatkan arahan, memberikan ruang-ruang supaya apa yang menjadi kendala-kendala selamanya kita ketahui bersama ya, supaya lebih sempurna lagi terhadap masalah-masalah kekerasan seksual yang ada gitu. Nah, tadi dikatakan Mas streaming ya, mudah-mudahan dengan dan dilakukannya paripurna DPR bisa segera diadakan DPR. Kita berharap semua dilakukan penetapan RUU ini. Oke, Bang Irfan, bagaimana kemudian soal
suara atau aspirasi yang keberatan dengan RUU TPKS. Apakah itu juga menjadi bahan diskusi ya di istana atau juga menjadi pencermatan dari Presiden Jokowi karena ada dua fraksi, satu fraksi menolak, satu fraksi Golkar bahkan meminta untuk ditunda terlebih dahulu. Ya, tentu itu kan menjadi juga masukan dan rumusan kita bersama. Ya, fraksi PKS memang dari awal-awal sekali mereka menolak diberlakukan RUU TPKS ini, dan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Fraksi PKS satu-satunya menolak. Fraksi Golkar kan kami juga terkejut kenapa dikatakan penundaan baru akhir-akhir ini ya. Sebelumnya kita melakukan dialog komunikasi, tidak ada hal yang ada perbedaan. Mungkin hanya pertimbangan-pertimbangan tertentu di internal mereka yang kita ketahui bersama. Tapi itulah dari sebuah dinamika yang ada di DPR. Kami menghormati ruang-ruang publik dan ruang politik yang ada di DPR gitu, dengan berbagai macam pandangan perspektif yang ada. Nah, tentu kami di pemerintah segera memberikan rumusan, masukan, membantu penyelesaian RUU ini untuk bisa substansi pada substansinya tidak lagi banyak ada perdebatan yang terjadi nanti dalam pembahasan secara formal dengan DPR. Okay. Makanya tadi kita juga sudah mendengar statement dari Ketua DPR sebagai pimpinan DPR untuk bisa segera mengagendakan menetapkan RUU ini sebagai hak inisiatif DPR pada sidang pembukaan DPR besok itu. Oke, baik. Saya coba kembali sapa Mbak Bivitri, sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, tampaknya masih belum bergabung. Jadi kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali saat lagi untuk melanjutkan dialog. Newscast akan segera kembali, tetap bersama kami. Baik, kita masuk ke segmen terakhir dari dialog ini. Saya langsung ke Mbak Bivitri yang tadi sempat terputus. Mbak Bivitri, saat ini beberapa pihak termasuk kementerian juga tengah menyiapkan daftar inventarisasi masalahnya. Apa yang menurut Anda perlu untuk dicermati dalam proses ini dan seharusnya setelah kemudian ada dorongan dari Presiden, ini menjadi momen ya untuk mempercepat pengesahan RUU TPKS ya, Mbak? Ya, ini momentum yang sangat baik. Jadi saya kira kita sangat mengapresiasi ya apa yang dinyatakan oleh Presiden itu sangat ditunggu-tunggu. Nah, yang harus jadi prioritas tentu saja supaya menjaga jangan sampai substansi RUU TPKS ini tidak mencapai tujuan atau intensi dari kebutuhan kita akan RUU TPKS gitu. Karena seperti yang tadi saya sempat katakan, kita juga menghadapi kelompok-kelompok yang betul-betul sebenarnya tidak sepakat dengan adanya kekerasan seksual. Seakan-akan tidak ada kekerasan seksual karena yang dipermasalahkan adalah tindakan-tindakan yang disebut sebagai kesusilaan begitu ya. Padahal kita bicara soal hal yang sangat berbeda karena kekerasan seksual kita bicara soal misalnya tindak pidananya saja itu yang kita punya sekarang kan terbatas di perkosaan dan pencabulan, padahal jenis tindak pidana atau jenis kekerasan seksual itu sekarang begitu beragam sampai ke ada namanya kekerasan berbasis gender online misalnya. Nah itu kan harus bisa dikenal oleh Undang-Undang TPKS. Belum lagi cara menangani korban seperti yang kita dengar belakangan ini misalnya ada tuh orang tua korban yang diminta oleh polisi untuk mencari sendiri pelaku kekerasan seksual, bayangkan. Nah, harapannya tentu saja undang-undang TPKS yang akan dihasilkan nanti itu yang bisa mengatasi masalah-masalah di lapangan seperti itu. Sehingga daftar inventarisasi masalah yang saya kira harus betul-betul diperhatikan adalah paling tidak tadi jenis kekerasan seksualnya, kemudian juga bagaimana cara untuk melindungi ataupun memulihkan korban. Dan yang ketiga juga secara sistemik mampu untuk menyiapkan semua perangkat penegakan hukum kita. Jangan sampai mungkin yang di Jakarta atau di Pulau Jawa baik-baik saja, tapi yang di pelosok-pelosok ternyata aparat penegak hukum kita tidak siap ya, sehingga terjadi
penelantaran atau reviktimisasi korban dan lain sebagainya. Nah, jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai kita begitu gembira, euforia punya undang-undang kekerasan seksual, tapi ternyata isinya tidak seperti yang kita harapkan supaya benar-benar bisa menangani kasus-kasus yang sekarang sudah semakin menggila. Jadi fokusnya mesti di situ. Oke, baik, menjaga substansinya. Bang Willy Aditya, terakhir ke Bang Willy juga. Jadi ke depan ini akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga, apa yang akan dibahas dan kapan kemudian publik bisa menunggu kepastian dan juga pengesahan dari RUU TPKS? Ya, kita akan memparipurnakan ini yang jelas tengah Januari ini. Setelah BAMUS ya, maka kemudian kita akan paripurnakan. Setelah paripurna nanti dikirim ke presiden untuk diterbitkan Surpres dan Bina. Nanti baru kemudian DPR akan memutuskan di akad mana ini akan dibahas. Apakah akan dikembalikan ke Komisi Tertinggi, ke Badan Legislasi, dikembalikan ke Komisi 8 yang seperti sedia kala dulu itu, atau akan dipansuskan. Nah, itu terserah nanti seperti apa oleh pimpinan. Kalau mau to be continue ya kembali ke balik, kan? Jadi prosesnya seperti itu. Jadi tentu kami sama-sama kita ingin bukan hanya mengawal, kita merealisasikan. Ditunggu oleh publik dan ini undang-undang yang benar-benar leg spesialis, undang-undang yang pro korban dan sangat progresif. Dengan adanya undang-undang ini kita bisa melihat peradaban Indonesia yang lebih maju. Jadi benar-benar humanismenya kelihatan. Yang kedua adalah apa yang dibilang Mbak Bivitri tadi, ini catatan bagi pemerintah ya. Sejauh apa persiapan aparat hukum, dan saya sangat apresiasi sejauh ini tim gugus tugas secara intensif melibatkan aparat penegak hukum, tapi kedalamannya tinggal. Jangan hanya kemudian Mbak Bibi tadi hanya di Jakarta atau hanya di kota-kota besar, kan tipologi kekerasan seksualnya kan tidak mengenal ruang dan tidak mengenal jenis kelamin kan? Jadi dia tidak terjadi hanya di kota, tidak hanya terjadi di pabrik, dia bisa terjadi di pesantren, dia bisa terjadi di layar kaca seperti film Bumsel itu, Bung Reinhardt, siapa yang akan menjadi bintang dari penyiarnya itu mengalami pelecehan seksual luar biasa. Jadi kita membutuhkan itu. Jadi ini kerjasama. Bagaimana kemudian ekspresi dari dua hal ya, satu patriarki, Mbak Bivit harus tahu kendala utama kenapa ini sulit untuk direalisasikan adalah patriarki. Itu secara sosiologis eksis menjadi budaya kita. Itu mungkin dari saya, Bung Reinhardt. Terima kasih. Baik. Kita tunggu selanjutnya. Baik, kita tunggu juga. Bang Irfan, terakhir dan singkat sebagai penutup juga komitmen yang sama ya dari pemerintah untuk menjaga substansi yang tadi juga diingatkan oleh Mbak Bivitri. Ya, kecemasan, harapan ataupun kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri itu juga kita udah dari berbagai komponen lain ya. Kita mendengar masukan, kritikan ya, yang itu adalah kesempurnaan RUU ini bisa diterapkan. Memang tidak mudah misalnya untuk menyatukan persepsi dari berbagai macam sudut pandang pemikiran kelompok ataupun orang perorangan gitu. Misalnya kita banyak mengetahui Mbak Bivitri, peristiwa kekerasan seksual itu sudah masif, tapi yang secara datanya yang sampai ke pengadilan itu sangat kecil sekali. Nah, hal seperti itu juga kami konsultasikan ke pihak Mahkamah Agung. Kami pernah melakukan konsultasi ke pihak Mahkamah Agung. Bagaimana misalnya cara penyelesaian di dalam pengadilan. Apakah dibutuhkan secara spesialisasi terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ini. Ada keinginan gini Mas Reinhardt. Misalnya apakah penyidikan atau tim penyidik itu ya benar-benar orang berkompeten bisa dia melihat kasus-kasus atau tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan juga misalnya penuntutan, apakah misalnya di pihak kejaksaan memang semacam unit-unit yang khusus menangani masalah peristiwa-peristiwa kejahatan seksual. Ini kan harapan-harapan supaya ke depannya peristiwa terhadap tindak pidana kekerasan seksual ini benar-benar menjadi
sebuah tindakan yang bagi pelakunya diancam berat gitu. Jadi tidak ada punya keinginan untuk melakukan perbuatan seksual lagi. Dan ini semua harapan kita. Ibu negara, Ibu Riana juga sudah memberikan pesannya kepada kita. Kita sudah mendengar. Dia sangat prihatin, dia sangat miris terhadap peristiwa-peristiwa yang selama ini terjadi belakangan ini. Korbannya itu adalah lebih kebanyakan adalah wanita. Nah, inilah yang harus benar-benar kita kita sikapi bersama. Kita mendorong supaya segera mungkin RUU TPKS ini disahkan di DPR yang itu menjadi hak DPR. Ya, baik. Kita tunggu paripurna berikutnya ya, Bang Willy. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan segera disahkan seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Terima kasih banyak, Bang Willy Aditya, Bang Ade Irfan Pulungan, Mbak Bivitri Susanti sudah bergabung dalam diskusi malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu. Malam.